Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Mutia Ivanka dari Universitas Islam 45 Bekasi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah seminar proposal dengan judul proposal Implementasi Kebijakan Kartu Prakerja di Kota Bekasi di masa pandemi COVID-19 menurut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020. Bab 1. 1.1 Latar belakang masalah. Pandemi COVID-19 merupakan wabah internasional yang saat ini tengah melanda hampir seluruh negara di dunia. Status COVID saat ini memang menjadi begitu darurat. Sebagai bukti adalah dengan melihat fakta di lapangan. Selain itu, Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga telah memberikan pernyataan serius kepada seluruh negara untuk mengingatkan penduduk di dunia agar melakukan kebijakan yang tepat dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19. Di masa COVID-19, salah satu kebijakan dan program yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan meluncurkan program Kartu Prakerja dengan melibatkan kemitraan dari berbagai multi perusahaan di Indonesia. Dampak dari COVID-19 dapat dikatakan sedikit teratasi melalui program Kartu Prakerja, walaupun demikian tidak semua masyarakat mampu untuk mendapatkan akses program Kartu Prakerja. Banyak faktor dan syarat yang berlaku. Latar belakang program Kartu Prakerja disebabkan oleh berbagai kondisi NKRAPBN 2020. Di antaranya, pertama, kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang 63%. Kedua, revolusi industri 4.0 yang akan menghasilkan gap antara kompetensi tenaga kerja saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan di masa mendatang. Dan ketiga, bonus demografi yang akan dimiliki Indonesia di tahun mendatang, yaitu tahun 2030 sampai 2040. Kartu Prakerja. Tetapi masalah-masalah timbul dalam program Kartu Prakerja ini, yaitu diantaranya gagal pada saat mendaftar, gagal ikut karena kuota gelambang sudah terpenuhi, gagal menyambungkan ke rekening, problem di pelatihan seperti sertifikat susah atau lama keluar, dan yang terakhir dana yang gagal cair. Program Kartu Prakerja dinilai tidak tepat sasaran bagi masyarakat yang terkena dampak akibat COVID-19. 1.2 Perumusan masalah. Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. 1. Bagaimanakah implementasi kebijakan program Kartu Prakerja di Kota Bekasi? 2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan program Kartu Prakerja? 3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan program Kartu Prakerja? 4. Bagaimana persepsi tenaga kerja dalam merespon kebijakan Kartu Prakerja? 1.3 Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah 1. Menganalisis implementasi kebijakan program Kartu Prakerja di Kota Bekasi. 2. Menganalisis faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan program Kartu Prakerja. 3. Menganalisis faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan program Kartu Prakerja. 4. Menganalisis persepsi tenaga kerja dalam merespon kebijakan Kartu Prakerja. 1.4 Sistematika penulisan. Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka peneliti membagi signifikasi menjadi dua hal, yaitu signifikasi akademik dan signifikasi praktis. 1.4.1 Signifikasi akademik. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai implementasi kebijakan publik, program Kartu Prakerja sebagai sarana publik. Penelitian-penelitian terdahulu yaitu membahas tentang program Kartu Prakerja atau implementasi program Kartu Prakerja, sedangkan kebaharuan dari penelitian ini yaitu implementasi kebijakan Kartu Prakerja di tengah masa pandemi COVID-19. 1.4.2 Signifikasi praktis. Yang pertama, manfaat bagi peneliti. Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan atau wawasan tentang dengan implementasi kebijakan Kartu Prakerja di masa pandemi COVID-19 di Kota Bekasi. Yang kedua, manfaat bagi pemerintah. Sebagai masukan untuk memperbaiki implementasi kebijakan-kebijakan Kartu Prakerja di masa pandemi COVID-19 ini agar terus dapat melakukan inovasi-inovasi baru sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas sebagai pengguna layanan.
1.5 Sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas sistematis sebagai berikut. Bab 1. Pendahuluan. Bab ini adalah bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai dasar penelitian dilakukan yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan penelitian, signifikasi penelitian yang terdiri dari signifikasi akademik dan praktis, serta sistematika penulisan. Bab 2. Kerangka teori. Bab ini berisi mengenai kerangka teori yang menguraikan pembahasan tentang teori yang berkaitan dengan implementasi kebijakan kartu prakerja di masa pandemi COVID-19, dan peneliti di dalam bab ini juga menguraikan tentang kerangka berpikir dan asumsi penelitian. Bab 3. Metodologi penelitian. Bab ini menguraikan pembahasan paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, teknik perolehan data, teknik analisis data, goodness and quality, kriteria penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, serta keabsahan data. 2.1.2 Pengertian kebijakan publik. Aminuddin Bakri tahun 2010 mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik maupun warga negara. Pengaturan dan pengelolaan pada aspek-aspek yang bertujuan untuk kepentingan publik adalah dalam rangka untuk tercapainya tujuan publik tersebut. Pengaturan melalui kebijakan akan menjadi pedoman bagi seluruh pembuat kebijakan, baik sebagai objek maupun sebagai subjek. 2.1.3 Proses kebijakan. Nugroho tahun 2016 halaman 10 memberikan landasan penting dalam proses kebijakan publik, bahwa dalam kebijakan publik memiliki urutan dalam prosesnya, yaitu 1. Kepercayaan akan kebaikan bahwa setiap kebijakan publik adalah baik. 2. Nilai-nilai dan norma-norma setelah kebijakan publik diterima oleh masyarakat, maka yang perlu dikuatkan adalah nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalam kebijakan itu. 3. Institusional politik. Kebijakan-kebijakan berdasarkan pertimbangan politik. 4. Proses politik. Kebijakan sebagai produk dan proses politik. Kebijakan yang sudah masuk ke institusional politik akan menghasilkan sebuah keputusan bersama. 5. Kinerja atau kegagalan dalam sebuah kebijakan akan menghasilkan kepercayaan baru tentang kebaikan memperkuat adanya kebijakan. 2.2 Implementasi kebijakan. 2.2.1 Definisi implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan didefinisikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan luaran kebijakan atau policy output dan hasil kebijakan atau policy outcomes dengan menggunakan berbagai sumber daya atau resources yang tersedia. Implementasi kebijakan bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan seperangkat tindakan atau aksi. Secara umum, kebijakan bukan hanya berupa catatan atau dokumen yang tertulis rapi di dalam kertas, melainkan juga tindak lanjut dari dokumen tersebut. Sebuah kebijakan tidak akan berarti apa-apa apabila tidak pernah diimplementasikan di dunia nyata. Dalam pelaksanaan atau menerapkan kebijakan agar tujuan atau policy goals dan sasaran kebijakan atau policy objectives dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Dengan kata lain, implementasi kebijakan berarti suatu proses yang dilakukan untuk mengkonversi isi kebijakan menjadi tujuan kebijakan melalui serangkaian aktivitas. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat berjalan dan sesuai yang diharapkan agar mencapai tujuannya. 2.2.2 Indikator implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan yang berperspektif top-down menurut pandangan Edwards 3 tahun 1980, implementasi kebijakan dipengaruhi 4 variabel yang saling berhubungan satu sama lain. Keempat variabel tersebut antara lain yang pertama, komunikasi. Pada variabel ini diperlukan adanya 3 hal, yaitu 1. Penyaluran atau transmisi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula. 2. Adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan. Dan 3. Adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Kedua, sumber daya. Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, baik sumber daya manusia, material, dan metode. Sasaran, tujuan,
dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementer kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dan efisien. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di atas kertas menjadi dokumen saja, tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. 3. Persepsi. 2.3.1 Pengertian persepsi. Stephen P. Robbins tahun 2005 mendefinisikan persepsi yaitu a process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment. Persepsi sebagai suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan, menafsirkan, atau menginterpretasikan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. 2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Menurut Toha tahun 2003, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut. A. Faktor internal atau perasaan, sikap, dan karakteristik individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian, fokus, proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan, juga minat dan motivasi. 2. Faktor eksternal, yaitu latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, gerak, hal-hal baru, dan familiar atau ketidakasingan suatu objek. Program Kartu Prakerja. 2.4.1 Dasar Pelaksanaan. 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Pasal 47 sampai pasal 53 dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2020. Permenko Nomor 3 tahun 2020. 3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 63. 2.4.2 Maksud dan tujuan program. Maksud dilakukannya program Kartu Prakerja ini yaitu dengan memberikan manfaat dan kegunaan bagi para warga negara yang mendaftarnya serta membantu kemajuan dalam perekonomian di Indonesia melalui program pelatihan dan pengembangan kompetensi. Kegunaan Kartu Prakerja yaitu 1. Membantu meringankan biaya pelatihan yang ditanggung pekerja dan perusahaan. 2. Memperoleh sertifikat kompetensi kerja. Yang ketiga, mengurangi biaya untuk mencari informasi mengenai pelatihan. Yang keempat, mendorong keberkerjaan seseorang lewat pengurangan mismatch antara SDM dibutuhkan dengan penyedia kerja. Yang kelima, menjadi komplement dari pendidikan formal. Yang keenam, memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta. Manfaat Kartu Prakerja yaitu 1. Mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan keinginan. 2. Memperoleh bantuan tunai atau intensif. 3. Membantu memberikan biaya pelatihan yang ditanggung pekerja dan perusahaan. 4. Mengurangi biaya untuk mencari informasi mengenai biaya pelatihan. 5. Mendorong kebekerjaan seseorang lewat pengurangan mismatch antara SDM yang dibutuhkan dengan penyedia kerja. Yang keenam, menjadi komplement dari pendidikan formal. Yang ketujuh, memberikan nilai tambah bagi peserta program sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta. 2.4.3 Sasaran program. Sasaran program Kartu Prakerja dibagi menjadi 3 kelompok. Ketiga kelompok yang dimaksud adalah para pencari kerja atau lulusan baru, pekerja yang sedang bekerja, dan para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kebijakannya oleh pemerintah disiapkan yang namanya triple skilling. Jadi ada skilling, upskilling, dan reskilling. Menurut Hanif tahun 2019. Untuk para pencari kerja, pemerintah akan menyiapkan program dengan tujuan memberikan keterampilan supaya mereka bisa segera masuk ke dunia kerja. Hingga saat ini persoalan yang banyak ditemukan yaitu minimnya keahlian dan ketidakcocokan antara keahlian yang dimiliki seseorang dengan permintaan di pasar kerja
tersebut dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Adapun untuk sasaran yang masih atau sedang bekerja, kartu prakerja digunakan untuk program peningkatan keahlian atau upskilling. Program kedua ini diberikan pemerintah untuk mengatasi dinamika dunia kerja yang semakin hari sangat cepat. Pendapat Hanif tahun 2019. Yang ketiga yaitu reskilling. Ini dibuat untuk para korban PHK. Reskilling ini diperlukan apabila mereka yang berencana melakukan alih profesi, maka skillnya harus berubah. Menurut Hanif tahun 2019. Adapun program pelatihan untuk lulusan baru diproyeksikan memakan waktu hingga 3 bulan sampai sertifikasinya terbit. Lalu pekerja yang bersangkutan akan langsung mendapatkan sertifikasi intensif pasca pelatihan yang setara dengan 3 bulan masa pelatihan. 2.4 Kerangka Pemikiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yaitu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Turun ke Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja. Dan teori yang digunakan dalam implementasi kebijakan Kartu Prakerja yaitu menurut George C. Edwards 3 ada 4 tingkat keberhasilan implementasi yaitu 1. Komunikasi, 2. Sumber daya, 3. Disposisi, 4. Struktur birokrasi. Dan menjadi judul implementasi kebijakan program Kartu Prakerja di masa pandemi COVID-19 di Kota Bekasi menurut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020. Bab 3. Metodologi penelitian paradigma menurut Bogdan dan Bicklem tahun 1982 halaman 32 adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur atau bagaimana dan hubungannya atau bagaimana bagian-bagian berfungsi atau perilaku yang di dalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu. Kuhn tahun 1962 dalam Structure of Scientific Revolution mendefinisikan paradigma ilmiah sebagai contoh yang diterima tentang praktek ilmiah sebenarnya. Contoh-contoh termasuk hukum, teori, aplikasi, dan instrumentasi secara bersama-sama yang menyediakan model yang darinya muncul tradisi yang koherensif dari penelitian ilmiah. Moleong tahun 2004 halaman 49. 3.3 Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan peneliti yaitu studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Menurut Creswell tahun 2010 halaman 20. Menurut Yin tahun 2011 halaman 29 mengatakan bahwa desain penelitian adalah suatu rencana tindakan untuk berangkat dari sini ke sana. Di sini diartikan sebagai rangkaian pertanyaan awal yang harus dijawab dan di sana merupakan serangkaian konklusi atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Peneliti mengambil desain penelitian studi kasus karena peneliti akan menganalisis serta melihat bagaimana aktivitas serta proses implementasi Kartu Prakerja untuk memberikan layanan kepada publik agar segala informasi yang diinginkan masyarakat dapat menggunakan Kartu Prakerja dengan seharusnya sehingga terciptanya suatu layanan yang efektif, efisien, dan efisien di Bekasi. 3.4 Sumber dan teknik perolehan data. 3.4.1 Teknik perolehan data. Peneliti mengadopsi pendapat Loveland and Loveland tahun 1984 dalam langkah-langkah pengumpulan data dilakukan melalui satu data primer, prime source of data yang terdiri dari kombinasi melihat, mengamati, mendengar, dan menyimak. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama atau informan, berupa informasi dan persepsi serta tanggapan yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan data primer, peneliti menggunakan cara yang pertama, wawancara mendalam, in-depth interview. Wawancara mendalam adalah proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini, metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Menurut Moleong tahun 2005, tujuan dilakukannya wawancara mendalam ialah untuk mengetahui pandangan informasi mengenai suatu objek menjadi fokus penelitian. B. Observasi. Marshall tahun 1995 menyatakan bahwa through observation the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior. Melalui observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dari psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dari dan ingatan. Menurut Sugiono tahun 2007 halaman 226. 2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Menurut Uber Silalahi tahun 2010 halaman 291. Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari data kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi pustaka, merupakan cara yang mengumpulkan data dengan menggunakan dan mempelajari literatur buku-buku kepustakaan yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-teori yang berhubungan erat dengan permasalahan. Menurut Endah Suara tahun 2006. Yang kedua ada dokumentasi. Menurut Sugiono tahun 2013 halaman 240, dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 3.4.2 Teknik perekrutan informan. Penelitian ini menerapkan purposive sampling dengan kriteria informan sebagai berikut. Bersedia menjadi informan. Informan yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Informan merupakan pihak dari pemerintah daerah Kota Bekasi di Dinas Ketenagakerjaan yang memahami informasi tentang kebijakan kartu prakerja di Kota Bekasi. Informan dari unsur pejabat di pemerintah daerah Kota Bekasi untuk mengetahui lebih dalam mengenai pelayanan informasi di badan publik. Yang kelima atau yang terakhir, informan dari unsur masyarakat daerah Kota Bekasi yang mengikuti program kartu prakerja di Kota Bekasi. Alasan menggunakan teknik purposive sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang akan diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik purposive sampling yang menerapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini guna menunjang hasil penelitian. Peneliti menetapkan informan yang dianggap memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mampu menjabarkan persoalan penelitian yang tengah dijalani. Perekrutan informan. Penelitian informan ini tidak lepas dari lembaga pemerintahan yang ada di Kota Bekasi dalam menjelaskan realitas implementasi kebijakan yang diterapkan, sehingga peneliti menentukan populasi melalui satu populasi, yaitu lembaga pemerintahan Dinas Ketenagakerjaan di Kota Bekasi. 3.5 Teknik analisis data. Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman tahun 1962 halaman 15-19 memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data ialah proses memperoleh data di lapangan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan sebuah strategi untuk memperoleh data yang dirasa tepat untuk menemukan fokus, serta mendalami data pada proses pengumpulan data selanjutnya. Pengumpulan data dari wawancara dengan informan dipahami dan ditulis oleh peneliti sebagai sumber informasi dalam bentuk transkrip. Yang kedua ada reduksi data. Reduksi data ialah sebuah kegiatan merangkum, kemudian memilih hal-hal pokok dan hal-hal penting saja agar dapat menentukan tema. Ketika data telah direduksi, maka akan terlihat jelas gambaran yang tentunya hal ini memudahkan untuk pengumpulan data dan mencarinya sewaktu dibutuhkan. Reduksi data adalah langkah pemilihan, pemusatan perhatian terhadap penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data mentah yang terdapat di lapangan. Menurut Miles and Huberman tahun 1992 halaman 12. 3.6 Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 13 RT 4 RW 5 Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat dengan kode pos 17141. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama 5 bulan, yaitu mulai bulan September 2020
sampai dengan bulan Januari 2021. 3.7 Jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini dilakukan dari bulan September 2020 hingga bulan Januari 2021. Yang pertama ada pengajuan judul yang dilakukan pada minggu keempat di bulan September 2020. Yang kedua ada pengumpulan data sekunder yang dilakukan dari minggu pertama bulan Oktober sampai minggu pertama di bulan November 2020. Yang ketiga ada menyusun proposal penelitian yang dilakukan dari minggu kedua bulan November tahun 2020 hingga minggu keempat di bulan Januari 2021. 3.9 Keterbatasan penelitian. Dalam melaksanakan sebuah penelitian, pasti peneliti mendapatkan berbagai kendala dan memiliki keterbatasan baik dalam paradigma, metodologi penelitian, dan teknis. Adapun keterbatasan yang dirasakan dalam ketiga aspek tersebut yaitu satu, keterbatasan paradigma penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang bertujuan untuk melihat realitas sosial berdasarkan pengalaman individu. Berdasarkan pengertian tersebut, maka data yang dihasilkan dalam penelitian ini bersifat objektif agar data tersebut dapat dipercaya, sehingga dalam penggunaan paradigma ini peneliti diharuskan untuk memahami setiap informasi yang ada agar menjadi data yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, keterbatasan metodologi. Metodologi kualitatif memiliki kekurangan, salah satunya hasil penelitian bergantung pada kemampuan dan pengalaman peneliti, adanya kemungkinan perubahan perilaku dari objek yang diteliti, dan tidak ada prosedur standar dalam penelitian. Keterbatasan teknik dari segi penulisan dan sistematika, penggunaan tata aturan penulisan yang salah atau tidak konsisten, sebagaimana dengan memutuskan pemilihan kata, memilih bahasa asing, pemakaian kutipan melalui paragraf baru, menyusun daftar pustaka dan daftar rujukan yang masih salah. Dari segi teori, peneliti masukkan banyak teori terkait judul penelitian, namun terkesan terlalu banyak karena peneliti masih belum bisa memutuskan dengan baik. Dan ini yang terakhir ada daftar pustaka. Yang pertama dari buku-buku, yang kedua dari jurnal-jurnal, yang ketiga dari skripsi, yang keempat dari produk hukum, dan yang kelima terakhir dari artikel-artikel online. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3.1 Paradigma konstruktivisme. Menurut Creswell tahun 2014 halaman 32, paradigma konstruktivisme sosial individu berusaha memaknai makna-makna yang beragam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami kejadian atau peristiwa sosial yang merupakan karakteristik dari paradigma konstruktivisme. Sedangkan dalam Neumann tahun 2015 halaman 115 menjelaskan bahwa paradigma konstruktivisme merupakan upaya untuk memahami dan menjelaskan tindakan sosial yang bermakna. Peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme dalam penelitian ini karena dengan paradigma ini peneliti mampu melakukan analisis yang sistematis melalui observasi terhadap implementasi kebijakan program Kartu Prakerja di masa pandemi COVID-19 di Kota Bekasi agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana implementasi kebijakan program Kartu Prakerja di masa pandemi COVID-19 tersebut dilakukan. 3.2 Metode penelitian kualitatif. Dalam peneliti 3.2 Metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Secara umum, metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu, baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana, dan aksesibilitas terhadap tempat dan data. Dalam buku Creswell tahun 2014 halaman 58, penelitian kualitatif ini berusaha untuk memaknai atau menafsirkan fenomena dalam sudut pandang makna yang diberikan oleh masyarakat kepada peneliti. Menurut Denzon dan Lee Kong tahun 2009, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki